Di panggung internasional, proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan jadi sorotan tajam. Nusantara, yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan dan masa depan Indonesia, kini menjadi bahan diskusi hangat di berbagai forum global. Banyak pihak menaruh harapan besar, namun tak sedikit pula yang memandang skeptis terhadap ambisi besar ini. Media asing seperti The Guardian dan Channel News Asia menyoroti bukan hanya kemajuan, tapi juga risiko besar di balik pembangunan kota baru ini. Mereka menelusuri setiap perkembangan, menyoroti tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dihadapi Nusantara. Laporan-laporan mereka kerap membandingkan janji pemerintah dengan kenyataan di lapangan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di benak masyarakat dunia. Mereka bertanya, apakah Nusantara akan jadi kota masa depan yang gemilang, atau sekadar utopia yang berujung jadi kota hantu? Kekhawatiran muncul, apakah infrastruktur mega ini akan benar-benar terisi dan hidup, atau justru menjadi simbol ambisi yang gagal terwujud? Banyak yang membandingkan Nusantara dengan kota-kota futuristik lain di dunia yang akhirnya terbengkalai. The Guardian melukiskan kontras gedung megah di tengah hutan, tapi jalanan lengang dan nyaris tanpa kehidupan. Pemandangan ini menimbulkan pertanyaan, apakah pembangunan yang masif ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, atau hanya sekadar proyek prestisius yang jauh dari kebutuhan nyata? 3 tahun sejak diluncurkan, keraguan soal keberlanjutan proyek ini makin kuat. Banyak proyek infrastruktur yang berjalan lambat bahkan terhenti. Beberapa pengamat menilai, tantangan logistik dan pendanaan menjadi hambatan utama yang belum terpecahkan hingga kini. Target investasi meleset, investor asing mundur, dan prioritas politik berubah. Semua jadi sorotan utama. Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika politik dalam negeri membuat banyak calon investor berpikir ulang. Pemerintah pun harus mencari strategi baru agar proyek ini tetap berjalan. Siapa yang akan menghuni kota mewah ini jika selesai dibangun? Apakah para pegawai negeri, masyarakat lokal, atau justru hanya segelintir elit? Pertanyaan ini terus bergema, karena tanpa penghuni, kota ini hanya akan menjadi deretan bangunan kosong tanpa jiwa. Media internasional memaksa kita melihat jurang antara visi besar dan realitas di lapangan. Mereka menyoroti perbedaan mencolok antara rencana ambisius di atas kertas dan kondisi nyata yang masih jauh dari harapan. Ini menjadi refleksi penting bagi semua pihak yang terlibat. Dunia bertanya, apakah Nusantara fajar baru peradaban atau hanya fatamorgana mahal di tengah belantara? Apakah mimpi besar ini akan menjadi kenyataan atau justru menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya perencanaan dan keberlanjutan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun sorotan dunia tak akan pernah lepas dari perjalanan Nusantara. Untuk memahami keraguan pada IKN, kita harus menengok ambisi besar di balik kelahirannya. Di tengah hutan lebat Kalimantan, pemerintah Indonesia memulai proyek yang belum pernah terjadi sebelumnya, membangun ibu kota baru dari nol. Nusantara bukan sekadar nama, tapi simbol harapan untuk masa depan yang lebih merata dan berkelanjutan. Proyek ini bukan sekadar pindah ibu kota, tapi upaya mendistribusikan pembangunan dari Jawa ke luar pulau. Selama puluhan tahun, Jawa menjadi pusat segalanya, ekonomi, politik, dan budaya. Kini, pemerintah ingin mengubah peta pembangunan nasional, membawa peluang ke wilayah yang selama ini terpinggirkan. Jakarta sudah terlalu sesak dan rawan tenggelam, Nusantara diharapkan jadi solusi. Kota lama ini menghadapi polusi, banjir, dan penurunan tanah yang semakin parah setiap tahun. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, diharapkan tekanan terhadap Jakarta bisa berkurang. Visi Jokowi adalah membangun Smart Forest City, kota pintar yang harmonis dengan alam. Targetnya, 70% area tetap hijau, transportasi umum berbasis listrik, dan energi terbarukan menjadi tulang punggung. Nusantara diimpikan sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan dan modern. Proyek tipe 5 miliar ini mengandalkan APBN dan investasi swasta, diharapkan jadi mesin ekonomi baru. Pemerintah mengundang investor dari dalam dan luar negeri, berharap IKN bisa menjadi magnet pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan inovasi. Namun tantangannya besar, membangun dari nol di hutan, menarik investasi triliunan, dan menghindari kerusakan lingkungan. Infrastruktur dasar harus dibangun, akses transportasi diperbaiki, dan ekosistem hutan dijaga agar tidak rusak parah. Kritikus sejak awal mengingatkan soal biaya membengkak, risiko sosial, dan dampak ekologis. Banyak pihak khawatir pembangunan ini akan mengorbankan masyarakat adat, memperparah deforestasi,
dan menimbulkan masalah sosial baru. Kini janji dan kenyataan seringkali tak sejalan di lapangan. Progres pembangunan berjalan lambat, dan tantangan di lapangan terus bermunculan. Nusantara masih harus membuktikan diri sebagai simbol kemajuan, bukan sekadar ambisi di atas kertas. Pergantian dari Jokowi ke Prabowo membawa perubahan besar pada proyek IKN. Anggaran IKN tahun 2025 dipangkas lebih dari separuh, menandai pergeseran prioritas ke program populis seperti makan bergizi gratis. Investasi swasta seret, target modal asing jauh dari harapan, mayoritas investor masih lokal. Ketidakpastian politik dan mundurnya pejabat kunci otorita IKN membuat investor asing ragu. Isu penghentian pendanaan sempat beredar, meski dibantah, tapi sudah cukup menimbulkan keraguan. Tanpa dukungan finansial kuat, visi Nusantara terancam berhenti di tengah jalan. Bangunan setengah jadi bisa jadi monumen ambisi yang tak tercapai. Di tengah ketidakpastian, status IKN diturunkan dari ibu kota negara penuh menjadi ibu kota politik. Keputusan ini diumumkan diam-diam, memicu spekulasi dan kebingungan hukum. Status baru ini jadi alasan berkurangnya dana dan lambatnya pembangunan. Jakarta tetap jadi pusat bisnis dan ekonomi, sementara Nusantara hanya pusat administrasi. Presiden Prabowo bahkan memilih upacara kemerdekaan di Jakarta, bukan di IKN, sinyal prioritas bergeser. Publik dan investor makin ragu pada masa depan Nusantara. Tanpa denyut ekonomi dan populasi beragam, IKN terancam jadi kompleks pemerintahan yang sepi. Perubahan status justru menambah ketidakpastian, bukan kejelasan. Pada akhir 2025, wajah Ibu Kota Nusantara atau IKN tampak begitu modern, namun suasananya masih sangat sunyi. Istana Presiden yang megah berdiri kokoh, gedung-gedung kementerian menjulang, dan apartemen-apartemen ASN telah selesai dibangun, menampilkan arsitektur masa depan yang mengesankan. Namun, di balik kemegahan fisik ini, kehidupan sehari-hari belum benar-benar terasa. Infrastruktur dasar memang sudah berdiri, mulai dari jalan-jalan utama, jaringan listrik, hingga fasilitas air bersih. Namun, hanya sekitar 2.000 ASN yang telah pindah dan menetap di kota ini, jauh dari harapan jutaan penduduk yang diimpikan pemerintah. Selain ASN, sekitar 8.000 pekerja konstruksi menjadi penghuni utama, mengisi ruang-ruang kosong yang seharusnya ramai oleh aktivitas warga. Jalan-jalan lebar yang dibangun untuk menampung lalu lintas padat, kini justru sepi. Hanya sesekali dilalui kendaraan proyek atau pejalan kaki yang terbatas. Taman-taman kota yang rapi dan hijau terasa hampa, tanpa suara tawa anak-anak atau aktivitas komunitas. Ruang publik yang seharusnya menjadi pusat interaksi sosial justru tampak kosong, seolah menunggu kehidupan yang belum juga datang. Wisatawan yang datang memang memuji kebersihan, keteraturan, dan kemegahan arsitektur kota ini. Mereka terkesan dengan suasana futuristik yang ditawarkan IKN, namun di saat yang sama, mereka juga merasakan keanehan dan kesepian yang menyelimuti kota ini. Kota ini lebih menyerupai destinasi wisata arsitektur, tempat orang datang untuk berfoto dan mengagumi bangunan, daripada pusat pemerintahan yang hidup dan dinamis. Mundurnya pimpinan otorita IKN menambah ketidakpastian masa depan kota ini. Pembangunan berjalan lambat, banyak proyek yang harus lembur, namun insentif dan upah tambahan bagi pekerja berkurang drastis. Para pekerja konstruksi pun mulai merasakan beratnya beban, sementara kota tetap terasa kosong dan belum berjiwa. Nusantara kini menjadi potret kota modern yang jiwanya masih kosong, menanti kehadiran komunitas yang akan menghidupkannya. Tantangan terbesar IKN ke depan adalah mengisi kekosongan ini, membangun komunitas nyata, menciptakan kehidupan sosial, dan menjadikan kota ini bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga rumah bagi jutaan orang yang benar-benar hidup di dalamnya. Di balik narasi kemajuan, masyarakat lokal justru banyak yang terpinggirkan. Bisnis kecil di sekitar IKN kehilangan pendapatan hingga 50% sejak proyek melambat. Komunitas adat Balik terdampak banjir dan gagal panen, janji air bersih tak pernah terwujud. Lebih dari 2.000 hektar hutan mangrove hilang, habitat satwa langka terancam. Nelayan di Teluk Balikpapan kehilangan area tangkapan akibat lalu lintas kapal proyek. Kerusakan ekosistem laut dan darat mungkin sudah terjadi. Pembangunan yang mengabaikan keadilan dan lingkungan berisiko menciptakan masalah baru. Suara-suara ini mengingatkan, kemajuan harus adil bagi semua, terutama yang paling rentan.
Pemerintah lewat Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terus menebar optimisme. Ia menegaskan Prabowo mendukung penuh kelanjutan pembangunan, meski anggaran dipangkas. Dana katanya hanya dialihkan sesuai kebutuhan, bukan dipotong. Komitmen politik dan pendanaan inti diklaim tetap aman. Pemerintah menyoroti investasi domestik sebagai bukti kepercayaan, meski investor asing masih wait and see. Mereka bilang membangun kota besar butuh waktu dan kesabaran. Namun, retorika optimisme ini sering kontras dengan realita di lapangan. Keputusan simbolis seperti penurunan status dan absennya presiden di IKN memperkuat skeptisisme. Tantangan terbesar membuktikan komitmen bukan sekadar janji, tapi aksi nyata. Debat soal masa depan IKN membelah opini publik dan para ahli. Pendukungnya melihat IKN sebagai solusi pemerataan dan warisan modern untuk generasi mendatang. Kritikus menilai proyek ini terlalu ambisius, kurang perencanaan, dan rawan gagal. Kekhawatiran IKN jadi gagal yang menelan biaya triliunan, meninggalkan monumen kosong di hutan. Banyak yang mempertanyakan urgensi dan manfaat nyata bagi rakyat. Pro dan kontra ini mencerminkan pertaruhan besar sukses jadi katalisator transformasi, gagal jadi pelajaran mahal. Nasib IKN sangat bergantung pada dinamika politik beberapa tahun ke depan. Masa depan Nusantara ditentukan bukan hanya oleh beton, tapi juga tarik-menarik kepentingan politik. Menjelang akhir 2025, IKN berdiri di persimpangan jalan. Satu jalan menuju pusat peradaban baru, simbol pemerataan dan kota berkelanjutan. Jalan lain, monumen impian yang terlalu megah, kota hantu yang sepi dan terisolasi. Keberhasilan IKN tak hanya soal gedung dan teknologi, tapi kemampuannya jadi rumah hidup bagi jutaan orang. Ia harus menarik talenta, inovasi, dan keragaman, bukan sekadar jadi kompleks perkantoran steril. Nasib Nusantara cerminan pilihan bangsa hari ini, dorong maju atau biarkan layu. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah Nusantara jadi pusat peradaban baru, atau sekadar mimpi yang tak terbangun.